terhadap supplier itu cukup bermanfaat. Ya. Demikian juga supplier terhadap kontraktor itu juga cukup tinggi. Ya. Itu yang pertama dengan pihak ketiga. Lalu dengan pihak lingkupnya sendiri boleh dikatakan ketiga itu terhadap mandor. Ya. Jadi di dalam satu proyek ya itu semua pekerjaan fisiknya itu dikerjakan oleh tukang dan pekerja, atau istilahnya itu pembantu tukang, ya, tukang dan pembantu tukang. Komposisi tukang dan pembantu tukang itu ya relatif ya, jadi harus pandai-pandai menjaga supaya proporsi yang ada itu atau komposisi perbandingan itu sesuai dengan tingkat kesulitan. Ya. Contoh sederhana saja seperti ini. Anda mengerjakan satu pekerjaan pasangan batu kali ya. Jadi kalau pasangan batu kali itu cenderung ya beban daripada pekerja cukup berat ya. Karena apa? Karena dari sisi proses pengerjaannya itu tukang batu kali itu menggunakan spesi itu cukup banyak ya. Cukup banyak dan boros ya. Dalam arti boros itu kalau pekerja ngangkut spesi 2 ember ya, sampai di lokasi pasti ditumpahkan di tempat kerja. Jadi di timbunan batu kali lalu ditumpahkan, ya, lalu ditusuk-tusuk dengan sendok spesinya. Ya. Jadi 2 ember tadi langsung habis. Ya. Tapi kalau Anda lihat pasangan batu bata, ya, tidak mungkin itu dilakukan. Ya. Pasti dia akan menaruh spesi di bak spesi, baru dengan sendok spesi dia menaruh spesi tadi ke bata tadi. Ya. Dan itu cenderung butuh kehati-hatian ya, dan juga ketelitian ya, supaya pasangan dinding tadi tegak, lurus dan sebagainya. Ya. Tapi kalau batu kali kan di bawah ya, cenderung seperti itu. Kalau itu misal saja dinding penahan tanah ya, dari batu kali pun juga sama, hanya satu sisi yang diharapkan hasilnya itu bagus ya, sisi luar ya, sisi dalamnya tertutup oleh tanah ya, tanah tebing tadi, sehingga cenderung ya dari tingkat ketelitian hasil tadi ya hanya dilihat dari satu sisi ya. Nah, itu yang harus hati-hati di situ. Nah, karena keseimbangan tukang dan pekerja tadi boleh dikatakan harus betul-betul ya terjaga ya. Komposisi tadi harus Anda pakai sebagai dasar ya. Bisa pakai 1 tukang 2 pekerja, 1 tukang 3 pekerja, 1 tukang 4 pekerja. Ya. Di samping itu juga Anda harus melihat dari sisi produktivitas ya. Jadi produktivitas yang optimal itu yang kondisi di mana ya perbandingannya itu seberapa, yaitu yang juga harus Anda lihat. Nah, itu untuk menjaga supaya ya hasil hitungan Anda nanti ya tidak membengkak ya dari sisi biaya. Di sisi yang lain juga bisa menekan harga lebih murah. Sehingga di dalam di bawah mandor itu ada pekerja atau istilahnya tukang ya. Tukang di sana ada 2 tingkatan tukang, tukang ahli atau skill ya, dan tukang setengah skill ya. Jadi kalau tukang skill itu dia sudah mahir ya, sudah mahir. Kalau setengah skill itu biasanya tukang-tukang yang baru belajar ya. Jadi dia dari pekerja karena ketekunannya ingin meningkatkan ya prestasinya bidang ya, skillnya dia belajar jadi tukang. Ya. Kadang-kadang sebagai pekerja bantu tukang ya. Jadi pada saat pasang dinding ya, dia ikut bantu ya, tapi status di situ pekerja ya. Hasilnya juga kurang teliti sehingga sering ditegur oleh ya tukangnya itu ya, harus hati-hati dan sebagainya. Kadang-kadang seperti itu. Nah itu yang ada. Jadi ada 2 tipe tukang, tukang skill dan tukang setengah skill ya. Kalau yang skill atau ahli itu gajinya sudah tinggi. Kalau setengah skill itu biasanya masih sama dengan pekerja atau di atasnya sedikit ya, di atasnya sedikit. Nah, itu yang ada yang di samping tukang ada pekerja. Pekerja itu membantu tukang ya. Atau istilah di lapangan sering disebut dengan ya laden ya, ladennya atau melayani tukang, menyiapkan spesinya,
menyiapkan bahannya dan sebagainya. Ya. Nah itu istilahnya pekerja yang ada di lapangan dua tadi ya. Kalau namanya pekerja atau lajen atau kuli yang atau pembantu tukang ya itu tingkat skillnya nggak ada ya. Tapi tingkat ya ketelitian, kebersihan itu berbeda-beda ya. Ada yang begitu selesai pekerjaan dibersihkan, ada yang dibiarkan saja, yang ada yang angkut material itu ya enaknya ya sehingga banyak yang pecah kalau itu batu bata. Ya. Nah, tipe pekerja itu macam-macam ya. Nah, kita mencari pekerja yang memang betul-betul bisa mendukung pekerjaan tukang. Ya. Itu yang di kelompok pembangunan fisiknya seperti itu, ada tukang, ada pekerja. Dua tenaga tadi di bawah mandor ya. Jadi di bawah mandor. Jadi mandor itu tidak ikut kerja ya. Dia hanya mengkoordinir ya, daripada tenaga kerja tadi ya. Jadi juga di samping dia juga mengarahkan juga mengawasi ya. Mengkoordinir ya. Jadi namanya mengkoordinir itu ya mencari kerja lalu mengatur ya pelaksananya seperti apa ya, lalu juga mengawasi sekaligus ya, memberi motivasi dan sebagainya. Itu di mandor ya, itu masuk di tenaga yang mewujudkan fisik ya. Pekerja yang ada di bawah mandor itu ada dua tipe, pekerja yang istilahnya borong kerja dan ada pekerja yang harian ya. Jadi kalau pekerja borong kerja itu tenaga kerja atau tukang tadi ya, hasil yang dia capai itu yang dibayar ya. Hasil yang dicapai yang dibayar. Misal saja ada tukang gali ya, dia borong kerja terhadap mandor ya, tinggal per kubik galiannya berapa ya. Nanti yang dia selesaikan berapa meter kubik galian ya. Sehingga itu yang dibayar ya. Tapi juga ada pekerja itu yang dibayar harian ya. Satu hari misalnya saja ya 100.000 ya. Ya. Dia hasilnya berapapun ya, dia dibayar 100.000 ya. Ya. Tapi kalau yang borong kerja tadi, kalau borong kerjanya misalnya saja ya satu kubiknya itu 60.000 atau 70.000 ya, berarti kalau dia bisa mencapai 2 kubik itu maksimal ya 1,5 kubik ya bisa 100.000 lebih ya. Nah itu yang ada. Jadi ada borong kerja, ada hari kerja. Yang harian tadi misalnya saja bekerja dalam satu hari hanya selesai 1 kubik ya dibayar ya, 100.000. Selesai 1,5 kubik juga 100.000. Hanya di sini ya keterkaitan dengan mandor tadi pasti ada ya. Jadi akan ada satu evaluasi tenaga kerja yang hasilnya sedikit cenderung ya tidak dipakai ya. Nah, cenderung seperti itu karena mandor dianggap rugi ya dengan adanya itu ya. Tapi pekerja yang harian tadi ya tidak hanya gali saja, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan lain dan sebagainya. Itu bisa terjadi seperti itu karena dibayar harian. Nah, itu di bawah mandor ada pekerja harian, ada pekerja borongan. Lalu mandor terhadap pelaksana ya itu ya, borong kerja ya. Jadi mandor terhadap pelaksana itu borong kerja. Jadi misal saja Anda kan dari bill of quantities kan terbaca di sana ada galian tanah 100 atau mungkin ada 20 kubik ya, per kubiknya berapa. Ada pekerjaan pasangan batu kali yang 15 kubik per kubiknya berapa. Nah, per kubik satuan pekerjaan tadi kan sudah terinci, ada bahan, ada alat, ada tenaga ya. Jadi ada bahan, ada alat, ada tenaga ya. Nah, yang di tenaga tadi lah itu yang diarahkan ke borong kerja. Jadi itu dari pelaksana. Jadi pelaksana dalam menghitung harga satuan kan ada bahan, ada upah, yang ada ya, alat. Yang dipakai borong kerja tadi yang istilahnya yang dipakai adalah yang upahnya. Jadi tidak boleh lebih dari AHSP, harus di bawahnya. Jadi kalau di AHSP ketemu per kubiknya
galian tanah misalnya saja 90 kubik ya. Nah, di dalam borong kerja dengan mandor mungkin di bawah 90.000 ya. Jadi kalau 1 kubiknya 90.000 ya, lalu di borong kerja dengan mandor ya di bawah 90.000 ya. Misalnya saja 80.000. Nah, seperti itu. Jadi ada batasan standar ya. Jadi itu di AHSP. Jadi di AHSP itu Anda bisa melihat dari situ. Ya. Jadi di analisa harga satuan akan terbaca seperti tadi. Nah, itu di bawah pelaksana. Jadi pelaksana dengan mandor itu hubungannya ya borong kerja. Ya. Yang harian ada enggak? Yang harian hanya dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang membantu pelaksana ya, biasanya pendukung administrasi, misal saja ya tenaga yang ditugasi untuk menyiapkan atau membersihkan ya, kantor direksi ya, itu cenderung harian ya. Lalu mungkin juga pada saat terjadi opname ya, pelaksana kan harus dibantu oleh tenaga untuk mengukur dan sebagainya. Itu biasanya tenaga-tenaga harian ya. Jadi bukan langsung berwujud ke fisik ya, ke fisik bangunannya enggak, tapi ke pendukungnya ya, itu seperti itu. Hampir semuanya cenderung ke borong kerja. Nah, di sini yang perlu Anda cermati bahwa pembayaran mandor itu setiap minggu ya. Jadi mandor itu setiap minggu harus membayar tukang ya. Sehingga pelaksana setiap minggu harus membayar mandor. Sehingga pada hari Sabtu, ya itu biasanya dilakukan hasil kerja mandor dihitung. Ya. Galian ada berapa kubik, ya. Lalu pasangannya ada berapa kubik, plesterannya ada berapa meter persegi, ya. Benangannya ada berapa meter lari. Ya. Lalu dihitung borong kerjanya berapa totalnya. Itu setiap minggu, jadi tidak boleh ditunda. Ya. Kenapa tidak boleh ditunda? Karena berdampak dengan proyek ya. Jadi berdampak dengan proyek. Karena apa? Ya karena ya istilahnya di situ adalah ya waktu penggajian yang paling pendek ada di tenaga kerja ya. Tenaga kerja kasar ya, tenaga kerja kasar itu ya kebutuhan akomodasinya dia selalu kalau tidak bawa dari rumah ya dia bon di warung ya. Jadi bon di warung. Jadi makan minumnya itu dia bon di warung. Pada siang itu dia cenderung ke warung ya. Dia bon untuk kebutuhan makannya ya, nanti hari Sabtunya dia bayar ya. Itu rutin ya. Atau dia bawa sendiri dari rumah ya, dia bontot. Nah, kalau lokasi proyeknya itu ada di jauh dari pemukiman ya, dan tenaga kerja nginap di lokasi ya cenderung dia akan bon ya, ke warung yang sudah disediakan di lokasi. Itu tidak boleh terlambat, setiap Sabtu harus tersedia ya. Dana tadi harus tersedia. Kalau tidak tersedia cari ya, mungkin pinjam sana pinjam sini pelaksana atau kontraktornya ya, untuk membayar mandor tadi. Nah, itu rutin ya. Jadi setiap minggu ada pengeluaran yang rutin untuk fisik ya. Untuk kebutuhan biaya langsungnya, mewujudkan pekerjaan itu fisik ya. Itu wajib harus disiapkan ya. Di samping itu juga ada pengeluaran-pengeluaran yang lainnya. Jadi pengeluaran yang lain yang memang ada yang masuk di biaya langsung, ada juga yang tidak ya. Seperti alat misalnya saja. Alat itu butuh bahan bakar ya. Nah, kapan kita menyiapkan bahan bakar ya? Kita beli bahan bakar setiap minggu atau 2 minggu sekali ya, atau setiap hari atau 2 hari sekali ya. Itu dibulatkan per minggu ya, jadi bulatkan per minggu. Jadi supaya apa? Supaya hitungan paling pendek di dalam skala pembayaran itu mingguan. Ya. Walaupun ada yang bekerja harian ya, dibayar setiap minggu ya. Ya, tapi enggak bisa dibayar 2 minggu sekali, itu hindari. Ya. Jadi hindari kalau 2 minggu sekali. Ya. Sebentar ya.
Ya kita lanjutkan ya. Jadi dari pelaksana komander itu borong kerja ya. Jadi borong kerja. Terus di pelaksana sendiri Anda bisa melihat atau merancang cash flow-nya ya. Jadi cash flow-nya bisa Anda rancang ya. Sehingga nanti di dalam cash flow di sini yaitu terbaca ya. Jadi terbaca ya. Nah ini. Jadi dalam cash flow terbaca ya. Jadi kalau Anda lihat di cash flow ya, itu yang P ya. P itu adalah ya biaya rutin mingguan ya. Jadi rutin mingguan yang dia siapkan untuk bayar pekerja itu sudah siap ya, sudah terhitung ya. Itu yang P ya. Jadi yang P itu upah pekerja, tukang dan pekerja setiap minggunya ya. Nah, itu harus terancang ya. Dengan adanya itu dia akan ya kontraktor akan menyiapkan dana ya. Berapa besarnya dana yang harus disiapkan ya seperti ini. Jadi nanti ini semuanya pengeluaran ya. Jadi semua pemasukan belum ada. Sehingga di sini kalau kita lihat dari sisi A itu adalah biaya awal proyek ya. Jadi A itu biaya awal proyek ya. Lalu P itu setiap minggu untuk membayar tukang dan pekerja ya. Berarti ini adalah kebutuhan fisik untuk ya biaya langsung untuk mewujudkan bangunannya ya. Terus yang D ini adalah suku cadang bahan bakar ya. Di sini dia dirancang 2 minggu sekali ya, 2 minggu sekali ya. Ya. Besarannya bisa dihitung dari alat yang dipakai ya. Jadi dari alat yang dipakai sama suku cadang yang sering terjadi kerusakan di lapangan apa ya. Terus yang E itu akomodasi lapangan. Jadi akomodasi lapangan itu seperti kebutuhan tampot, lalu air bersihnya, ya, konsumsinya dan sebagainya yang diperlukan. Biasanya yang mengkoordinirnya adalah bagian rumah tangga. Jadi bagian rumah tangga yang menyiapkan fasilitas-fasilitas untuk yang karyawan yang tinggal di lapangannya. Nah, itu ini juga dirancang 2 minggu sekali ya. Jadi 2 minggu sekali yaitu dianggarkan ya. Jadi 2 minggu sekali ya. Terus yang B ya. B ini adalah gaji karyawan lapangan ya. Jadi seperti pelaksana, lalu juga di sana ada ya quality control, bagian gudang ya. Site manager sendiri ya, atau mungkin di sana juga ada bagian keuangan lapangan. Nah, itu setiap bulan ya. Biasanya ya kalau itu biasanya di minggu keempat ya itu dianggarkan ya. Lalu yang C ya, yang C itu adalah ya membayar supplier yang jatuh tempo ya. Jadi C itu biasanya kalau kita lihat ya, jadi ikatan waktu antara pabrik ya dengan distributor itu biasanya 3 bulan ya. Jadi pabrik itu ngirim bahan ke distributor ya, baru 3 bulan berikutnya dibayar. Distributor ke supplier itu 2 bulan ya. Distributor ke supplier 2 bulan. Supplier ke kontraktor itu 1 bulan ya. Sehingga kalau 1 bulan di minggu keempat di sini ya. Kalau dia bisa menjaga tadi tingkat kepercayaan terhadap supplier ya, negosiasi bisa ya mundur lagi. Nah, sekarang rancangan kontraktor supaya modalnya tidak terlalu besar di awal, yaitu menjaga supaya capaian termin itu di depannya atau sebelum membayar supplier, ya. Sehingga termin bisa dipakai untuk membayar supplier. Itu strategi kontraktor selalu seperti itu. Jadi bagaimana caranya supaya dia membayar suppliernya itu ya, dilakukan ya setelah dia mendapatkan termin ya. Sehingga kadang-kadang negosiasi dengan pihak supplier itu yang kaitannya dengan termin ya. Bagaimana kalau dibayar setelah termin ya. Nanti supplier akan ngejar terminnya kapan nih itu dicapai ya. Oh minggu ke-7 ya.
kalau dia betul-betul dipercaya oleh pihak supplier, ya mungkin di minggu ke-8 baru bayar supplier bisa, karena batasan akhir ya supplier bayar ke distributor itu 2 bulan ya. Tapi kalau tidak dipercaya ya, atau boleh dikatakan supplier sudah butuh waktu toleransi untuk persiapan 1 minggu, ya berarti minggu ke-7-nya ya. Jadi minggu ke-7 ada termin, ada pembayaran ke bawah ya. Nah, itu harus negosiasi dengan pihak supplier. Lalu supplier pun juga ya, dia teliti ya, apa betul minggu ke-7 itu bisa mencapai 20% termin pertama ya. Dia melihat dari kesiapan sumber daya yang ada di lapangan ya. Jadi kesiapannya seperti apa, lalu kalau ngirim bahan segera dipasang atau itu terbaca. Jadi supplier ngirim bahan itu juga sekaligus mengevaluasi kontraktornya, apakah kontraktor itu betul-betul ya betul bisa di jadi apakah ya supplier itu betul-betul dia mengamati kegiatan kontrak, bisa enggak dia mencapai 20% pada minggu ke-7 ya. Dari ya pengiriman bahan setiap dikirim apa langsung ditempelkan atau masih ya, tertimbun, yaitu bentuk-bentuk keaktifan kontraktor. Jadi kalau kontraktor yang betul-betul pengalaman, terjadwal, dan dia paham betul tentang ya, strategi, bahan datang itu langsung terpasang, datang langsung terpasang, datang terpasang. Berarti dia aktif untuk menyelesaikan capaiannya. Tapi kalau bahan datang masih tertimbun, besoknya datangkan lagi yang kemarin masih ada, ya itu seperti itu berarti kurang aktif kontraktornya. Nah, itu supplier harus ya betul-betul hati-hati di situ ya. Nah, itu di dalam ya cash flow nanti ya, nanti harus mengarah ke sana ya. Nah, itu kalau kita melihat dari sisi ya capaian ya, dari sisi capaian ya. Itu dari sisi capaian ya, sehingga yang harus Anda cermati di situ ya. Supaya ini bisa lancar ya, maka di dalam pertemuan yang sekarang yaitu membahas tentang dana kerja mingguan ya. Jadi dana kerja mingguan itu adalah ya, kalau kita lihat dari sisi sini ya, itu kesiapan kontraktor dalam menyiapkan ya pendanaan sehingga tidak terjadi keterlambatan. Jadi minggu sekarang itu ya boleh dikatakan minggu sekarang itu sudah diusulkan ke cabang, ya, sudah istilahnya minggu besok sudah diusulkan ke cabang, yaitu pada saat dia istilahnya itu mengusulkan ke cabang ya, dia juga mengambil hasil capaian minggu itu rutin ya, jadi rutin ya. Jadi kalau kita lihat di ya, mana di flowchartnya, di flowchart di pertemuan ke-6 ya. Nah, di sini pembayaran ya. Nah, di sini ya. Pada saat ya minggu itu ya. Jadi di sini kan hasil perhitungan, jadi dari hasil perhitungan capaian mandor ya dan capaian pekerja ya direkap oleh mandor ya. Misalnya saja ada galian tanah sekian kubik, pasangan sekian kubik, plesteran sekian meter persegi ya. Lalu dimintakan ke pelaksana ya. Jadi dia dimintakan ke pelaksana bahwa sudah dicapai ya minggu itu sekian untuk macam pekerjaan ini dan siap untuk dibayarkan ya.
Nah, pelaksana akan mengirimkan ke bagian administrasi keuangan. Nah, di sini pelaksana di samping dia menghitung capaian minggu itu ya, dia juga mengusulkan minggu depan ya, berdasarkan capaian minggu saat ini ya. Jadi pelaksana setiap ke administrasi keuangan itu di samping melaporkan hasil capaian minggu ini juga mengusulkan minggu depan. Jadi minggu depan butuh dana berapa. Jadi kalau tadi seperti di cash flow untuk pembayaran supplier yang jatuh tempo pada minggu ke-7 ya, atau minggu ke-6, berarti minggu ke-5-nya sudah diusulkan. Oh, minggu depan saatnya bayar supplier ya. Nah, itu diusulkan. Hingga pada saat nanti minggu ke-6-nya ya itu datang ke cabang mengambil dana yang dipakai untuk bayar supplier. Nah, itu rutin seperti itu ya. Jadi setiap minggu itu menghitung capaian saat itu ya dan mengusulkan 1 minggu ke depan. Itu sudah rutin kegiatan tadi. Sehingga dengan rutinitas tadi otomatis ya kelancaran pekerjaan berdasarkan cash flow tadi bisa dijalankannya. Jadi hal seperti itu tidak mudah karena namanya rutinitas di proyek itu menimbulkan ya mungkin kesenjangan juga mungkin ya kadang-kadang dirapel besok pasti seperti itu belum tentu ya. Jadi harus melihat sumber dayanya pada saat di mana saat-saat banyak tenaga yang izin karena faktor-faktor kebutuhan ya misal saja Anda menggunakan tenaga setempat ya lalu di lokasi itu ada panen raya ya berarti banyak pekerja yang izin di situ ya berarti capaiannya harus kecil ya jangan sampai Anda merancang capaiannya tinggi ya. Itu tidak akan ya tidak akan terlaksana dengan real ya sehingga dimungkinkan terjadi keterlambatan ya. Jadi kita merancang itu juga sudah melihat dari ya ketersediaan sumber daya ya. Pada saat hari raya ya berarti banyak tenaga yang pulang kampung ya berarti di situ jumlah tenaga tidak banyak sehingga capaiannya juga harus kecil ya. Jadi itu dirancang sudah seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa, tetap harus tinggi ya, tidak bisa. Pasti akan terjadi kegagalan. Jadi harus melihat kondisi real di lapangan. Sehingga di sini peran pelaksana tadi di samping dia menghitung capaian saat itu, ya, dia juga merancang capaian minggu depan berdasarkan kondisi minggu saat itu. Jadi dipakai minggu sebelumnya sebagai dasar. Ya. Kalau di minggu sebelumnya itu ada 30 pekerja, berarti minggu depan juga sekitar 30. Ya. Jadi tidak boleh langsung 50, ya, 80, ya, itu tidak boleh. Pasti akan terjadi ya. Kegagalan dalam pelaksanaan. Ya. Itu diserahkan di administrasi keuangan lapangan. Ya. Nah, di administrasi ini juga ya, digabung ya. Oh, ada dari bagian alat ya itu ada istilahnya usulan untuk pengeluaran ya, kebutuhan alat minggu depan, suku cadang dan sebagainya. Oh, di bagian rumah tangga oh, butuh apa digabung di sana ya. Terus dibawa ke cabang ya untuk diusulkan minggu depan ya butuh ya minggu depan butuh dana sekian ya. Tapi juga mengambil ya usulan minggu kemarin ya minggu kemarin yang diusulkan saat itu diambil berdasarkan capaiannya ya. Itu rutin setiap minggu. Tugas rutin itu setiap minggu dilakukan ya. Sehingga kalau kita melihat di dalam satu pelaksanaan proyek itu setiap hari Sabtu atau Jumat itu selalu dilakukan perhitungan capaian pekerjaan mandor. Lalu juga di samping itu juga pada saat nanti jatuh di minggu ke-3 mau ke-4 juga mengusulkan gaji karyawan lapangan minggu depan ya, seperti itu. Nah, itu di cash flow ya itu akan dimunculkan seperti tadi ya. Jadi di cash flow ya pertemuan ke-7. Ini kalau kita lihat tadi ya pengajuan dana kerja mingguan ya.
bagian logistik dan gudang ya, kebutuhan rutin 1 minggu ke depan ya, itu diusulkan ya. Bagian peralatan dan maintenance repair ya, kebutuhan suku cadang, bahan bakar ya, oli dan yang lain yang 1 minggu ke depan berapa diusulkan. Bagian rumah tangga yaitu rencana kebutuhan rumah tangga 1 minggu ke depan ya, akomodasi lapangan dan sebagainya itu diusulkan. Bagian pelaksana yaitu capaian mandor minggu depan plus pekerja harian yang di bawah pelaksana ya. Ada berapa orang ya, yang membantu di sana ya, bekerja selama 1 minggu berapa diusulkan. Oleh administrasi keuangan digabung ya, direkap ya, lalu juga digabung dengan pengeluaran lain ya. Kalau pada saat itu minggu ketiga berarti minggu keempat besok ada gaji karyawan ya. Juga ada ATK ya, kantor ya. Ada tagihan supplier yang jatuh tempo kalau memang sudah jatuh tempo ya. Nah itu disahkan oleh set manager baru dibawa ke cabang ya. Jadi itu usulan minggu atau usulan pengajuan dana kerja mingguan itu seperti itu. Jadi minggu depan tinggal datang ke kantor cabang ya, mengambil dana, itu rutin ya. Sekaligus yang mengusulkan minggu berikutnya, ngambil, mengusulkan. Nah itu di dana kerja mingguan seperti itu. Ya. Tujuannya supaya apa? Ya supaya kelancaran pekerjaan proyek bisa dijaga. Ya. Jadi ya. Jangan sampai nanti saatnya bayar supplier ya, lupa diusulkan ya, tidak tersedia dana tadi. Karena di cabang pun juga demikian ya. Nanti di cabang juga mengkoordinir semua lokasi proyek ya. Proyek A ya, minggu depan butuh berapa, proyek B butuh berapa, proyek C butuh berapa, itu seperti itu ya. Nah, kalau proyeknya hanya satu ya perhatiannya sepenuhnya ke sini ya. Tapi ya, dalam satu pelaksanaan proyek kalau usulan itu tidak diajukan ya cenderung ya di cabang juga tidak akan prioritaskan ke sana, yaitu yang harus hati-hati. Nah itu di dalam ya, pengajuan dana kerja mingguan ya. Lalu dengan rancangan cash flow yang ada, kalau itu model termin ya lakukan dengan model termin ya. Jadi termin dicapai pada minggu keberapa ya. Ya, sehingga dari situ kita bisa ya, merancang bahwa nanti bisa dilakukan dengan pertimbangan yang lainnya. Itu seperti itu. Nah itu di dalam cash flow seperti itu. Sehingga di dalam pembuatan cash flow itu ya kita melihat dari sistem pembayaran yang ada. Apakah uang muka atau termin atau berdasarkan waktu ya itu berbeda-beda ya. Itu berbeda-beda ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi sistem pembayaran yang ada kan ada tiga itu ada coba ya, ditinjau dari sisi ya tadi ya. Jadi di sini ada pertemuan
Nah, kita lihat di sini seperti ini ya. Ini ada apa ini ya istilahnya? Sudah ada pemasukan ya. Jadi sudah ada pemasukan di sini ada. Kita bisa melihat bahwa itu pakai ya. Kalau sini bisa ini uang muka ya, jadi uang muka ya, jadi uang muka misalnya saja Anda pakai ya. Nah. Ini uang muka ya, uang muka misalnya saja 15%. 15%. Jadi belum kerja sudah dibayar 15% ya uang muka ya. Berarti ini sudah ada pemasukan, jadi ke atas itu pemasukan. Ya. Lalu di minggu keempat ini misalnya saja ya pemasukan tidak ada ya. Jadi termin pertama misalnya saja dicapai minggu ke-7 ya. Minggu ke-7 ini termin pertama ya. Itu minggu ke-7 ya. Ini termin pertama. Termin pertama sama dengan 20% ya. Dikurangi retensi ya. Retensi. Mohon maaf Pak Susapto, ya. share screen-nya masih PPT Pak? Masih PPT, oh ya sebentar. Ya. Retensi 5%. Pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6. Gimana sudah? Sudah terlihat Pak. Jadi di dalam cash flow yang ada ya, jadi kalau pakai sistem uang muka ya, jadi pakai sistem uang muka itu kalau kita lihat seperti ini ya, jadi ini berdasarkan posisi jatuh tempo pembayaran ke supplier. Jika pakai uang muka, jadi untuk melihat ya kemajuan pekerjaan. Jadi termin ke-1 20% ya, ditambah retensi 5 dikurangi ya, ini dikurangi ya. Dikurangi ya. Kurangi retensi 5% ya, dikurangi lagi cicilan uang muka
sebesar ya, kalau itu 5 teman berarti 15 dibagi 5, 15 dibagi 5 sama dengan berarti 5, 3 berarti 17%. 17%. 17%. Jadi uang muka diberikan belum bekerja ya, itu sebesar 15% ya. Pada saat di situ di awal sudah keluar dana sebesar A. Untuk apa saja ya, untuk akomodasi, juga untuk mobilisasi ya. Jadi mobilisasi alat dan tenaga itu selalu dikeluarkan di awal proyek ya. Jadi walaupun ya kalau kita lihat ya kelihatannya tidak butuh biaya, tapi pasti butuh ya. Contohnya seperti ini, mengirim alat ya, walaupun untuk alatnya sendiri ya, butuh bahan bakar untuk biaya angkutnya ya, itu berarti butuh biaya. Sampai di lokasi ya, meratakan lahan ya, nah, itu kan juga butuh biaya-biaya yang cukup ya, tidak sedikit ya. Nah, itu di biaya awal A ya. Lalu setiap minggunya ya dia akan mengeluarkan P ya. P itu adalah ya, kalau kita lihat di sini adalah upah tukang dan pekerja setiap minggu ya. Lalu ada D ya. D itu alat suku cadang ya, dan bahan bakar ya. Jadi D 2 minggu sekali ya, dianggarkan 2 minggu sekali. Terus ada E ya, akomodasi lapangan ya, itu juga 2 minggu sekali. Lalu juga di minggu keempat yaitu ada B ya. B itu adalah gaji karyawan lapangan. Jadi di akhir bulan dia membayar gaji karyawan lapangan ya, itu sebesar B ya. Lalu ada C ya. C itu pembayaran supplier yang jatuh tempo ya. Jatuh tempo itu pada minggu ke-6 ya. Minggu ke-7 termin pertama dicapai ya. 20% ya, berarti ada pemasukan ya. 20% dikurangi retensi, 5% dikurangi cicilan uang muka ya. 15% besarnya uang muka dibagi dengan termin ya, banyaknya termin ada 5 ya. Ketemu 17 ya. Sehingga sampai minggu ke-7 ya, dana yang masuk yaitu sebesar 15% ya, ditambah dengan 17%. Berarti ada 32%. Yang keluar berapa ya? Yang keluar berapa itu kalau pakai uang muka ya. Otomatis ya yang keluar adalah ya sekitar 20%-an capaian yang pertama tadi, termin tadi. 20% berarti masih ada kelebihannya itu kalau pakai termin ya, uang muka ya, jadi belum kerja sudah dibayar. Kalau uang muka tidak ada, misal saja ini saya hapus ya, uang muka ini saya hapus ya. Uang muka ini saya hapus ya. Ini saya hapus tanpa uang muka. Jatuh tempo pembayaran ke supplier tanpa uang muka. Berapa modal yang diperlukan sehingga di sini cicilan ini juga hilang ya. Cicilan ini hilang. Sehingga di sini yang dibayar 15%-nya. 15%. Berarti tadi bukan 17 ya, 13 ya tadi ya. Jadi yang 15 dikurangi 3, 12. Kalau yang tadi ini 20 kurangi 5, 15 kurangi 3. Berarti 12 ini. Nah, berarti di sini modal awal cukup besar ya. Jadi modal awal ya 20% ya. Jadi modal awal 20%.
Nah, dengan modal awal 20% ya, kalau nilai proyek misalnya saja 10 M ya, 20%-nya tadi berarti 2 M ya. Siap enggak dana 2 M untuk mengerjakan proyek tadi supaya lancar ya. Jadi kalau punya proyek lain ya terasa sekali ya. Kalau enggak punya proyek lain mungkin masih bisa dilakukan ya. Nah, kalau enggak siap bagaimana ya? Negosiasi dengan supplier. Kalau bisa suppliernya itu dibayar setelah minggu ke-7. Jadi yang C ini dikurangi ya. Jadi yang C ini digeser. Mungkin saya di minggu ke-8. Jadi ini dibayar di minggu ke-8 ya. Ini bisa dilakukan ya. Jadi saya digeser di sana. Kalau melihat seperti modal awalnya ya. Ini butuh modal awal 20% lebih ya. Jadi kebutuhan modal awal ya. Posisi jatuh tempo pembayaran supplier ya, ke supplier ya. Sebelum termin pertama, Sehingga di sini butuh modal awal ya. Kebutuhan modal awal di sini ya. Kalau yang sesudah ya. Sesudah termin pertama. Kalau sesudah ya ini tinggal geser C-nya ini misal saja di minggu ke-8 ya C-nya yang sehingga di sini modal awal ya. Modal awalnya itu otomatis ya. Kebutuhan modal awal ya. 20%. Ya. Dikurangi biaya bahan 10%, kurang lebih 10%. Jadi kalau pembayaran supplier itu sesudah termin ya berarti modal awalnya yaitu bisa ditekan ya. Biaya bahan ya. Jadi biaya bahan itu biasanya sekitar 50% secara umum ya. Jadi 50% dari biaya konstruksi ya. Jadi kalau Anda bangun rumah ya harganya 100 juta, biasanya bahannya sekitar 50 juta ya. Terus untuk upah plus alat ya sekitar 30 sampai 35
juta ya, sisanya lain-lain pendukungnya. Itu kalau kita lihat, jadi bahan itu 50 sampai 60 ya, kita buat 50 misalnya saja, itu seperti itu. Itu kalau kita melihat, sehingga modal awal yang diperlukan ya 10%-nya. Jadi kalau tadi nilai proyeknya 10 M ya berarti hanya 1 M ya. Kalau bisa membayar supplier setelah termin ya. Kalau yang di atas tadi ya membayar supplier yang sebelum termin ya. Jadi kalau sebelum termin ya itu pembayarannya ya modal awalnya ya otomatis ya 20% ya. Modal awal itu 20% ya. Nah ini yang Anda harus bisa menjaga ya bahwa ya, menjaga bahwa kebutuhan modal itu diperlukan ya. Untuk apa? Kelancaran ya. Jadi kalau tadi 10 M ya berarti 2 M ya. Kebetulan kalau hanya satu proyek tidak begitu terasa, tapi kalau misalnya saja punya 2 atau 3 proyek itu terasa sekali. Sehingga itu yang harus kita jaga. Kalau kita mau pakai investor ya, berarti di dalam menetapkan ya besarnya keuntungan ya itu juga harus hati-hati ya. Jadi kalau kita pakai investor berarti investor itu akan mau ya atau bersedia kalau bunganya itu sekitar 1,5% dari bunga bank ya. Jadi kalau 10% memang masuk ya, 10% masuk ya. Tapi di strategi penawaran ya pasti akan kalah ya. Jadi kita harus bisa mencoba ya sesuai dengan indikator pemenang ya, itu paling murah, tidak menyimpang spek ya, dan tetap menguntungkan ya. Itu yang cukup berat ya, sehingga ya, satu-satunya jalan ya pengelolaan sumber daya efisiensi ya, sumber daya atau merubah faktor risiko menjadi keuntungan, itu baru bisa terjaga ya. Nah ini yang bisa kita lihat. Jadi kalau itu kaitannya dengan pembayaran supplier tadi, jadi perlu negosiasi dengan supplier ya. Jadi dibayar setelah termin atau sebelum termin. Di samping itu juga mencoba ya mempercepat termin ya. Jadi termin itu kita percepat ya. Nah, bagaimana kalau berdasarkan waktu ya? Berdasarkan waktu ya setiap ya. Nah, itu setiap akhir bulan selalu mendapat pembayaran. Posisi jatuh tempo pembayaran supplier dengan pembayaran kontraktor berdasarkan waktu. Jadi setiap akhir bulan selalu dibayar, ya. Akhir bulan dibayar ya. Jadi akhir bulan selalu dibayar, akhir bulan dibayar. Jadi di sini yang kuning ini sudah tidak ada. Jadi akhir bulan dibayar. Jadi ini berdasarkan waktu. Jadi kalau berdasarkan waktu sangat membantu sekali. Berapa capaiannya ya tergantung dari ya. Di sini kalau di sini uangmu, di sini tidak ada ini. Nah, ini tidak ada. Jadi berdasarkan waktu. Kecuali kalau tadi uang muka dibayar berdasarkan waktu. Ya. Nah itu berbeda. Jadi sudah ada pemasukan. Sehingga modal awal di sini adalah besarnya capaian tadi. Ya. Capaiannya sampai
punya dana berapa, itu yang diwujudkan ke fisik ya, sehingga dia akan selalu dibayar ya, itu seperti itu ya. Nah, itu di dalam satu kaitannya dengan dana kerja mingguan ya, itu Anda harus pandai-pandai ya, merancang ya dengan berbagai strategi. Tujuannya hanya satu, kelancaran pekerjaan proyek ya, tanpa membebani terlalu berat bagi ya, kontraktornya. Ya. Kalau itu bisa dilakukan ya, strategi-strategi seperti itu tadi menjadi satu pertimbangan. Yang kedua ya, harus menjaga hubungan ya, kerja yang baik dengan supplier. Ya. Jadi hubungan kerja yang baik dengan supplier dalam hal apa ya? Dalam hal tetap menjaga mutu ya, karena salah satu persyaratan ya kepercayaan satu proyek itu dari hasil pekerjaan, mutu bahan dan sebagainya. Pengiriman tepat waktu ya, termasuk pembayaran yang menguntungkan kedua belah pihak ya. Kedua belah pihak itu kalau bagi supplier itu masih masuk ringnya ikatan dia dengan distributor ya. Kalau bagi kontraktor yaitu masih masuk ya, atau biaya itu setelah dapat termin ya. Jadi kalau setelah dapat termin itu bebannya garingan ya. Jadi bebannya garingan. Tapi kalau sebelum dapat termin ya berarti beban awalnya cukup berat ya. Itu yang harus dijaga ya. Yang ketiga ya, yang namanya kontraktor harus betul-betul ya bonafit ya, dari sisi kemampuan pendanaan dan juga ya, kemampuan sumber dayanya ya. Sehingga kalau ada kontraktor yang masih ya baru atau mungkin kontraktor yang dengan dana yang pas-pasan, hal-hal seperti ini harus betul-betul dijaga ya. Tapi kalau kontraktornya itu sudah bonafit betul ya, tidak terikat dengan supplier, tidak terikat dengan apakah terminnya berapa ya. Yang jelas dia punya modal besar ya. Ya. Tapi yang harus dijaga ya tadi kepercayaan investor tadi ya, investor tadi supaya tidak lari bagaimana ya. Tentunya dalam memasukkan nilai bunga ya kita tidak bisa ya di bawah 8% itu tidak bisa, pasti tidak akan mau dia. Jadi harus 8 ke atas ya, 8,5, 9, 10 ya. Bahkan ada yang sampai minta lebih besar lagi ya, itu seperti itu ya. Nah, itu yang perlu dicermati di situ ya. Sehingga di dalam pengajuan dana kerja mingguan itu pada prinsipnya adalah untuk menjaga kelangsungan hidup kontraktor, kelancaran pekerjaan proyek ya, sehingga tidak membebani ya, dan proyek bisa tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya. Itu yang harus dijaga. Tidak lupa aman ya, aman terhadap kecelakaan kerja dan sebagainya. Karena memang kalau dulu biaya, waktu dan mutu itu selalu ada keterkaitan. Kalau sekarang ditambah biaya, waktu, mutu dan aman ya. Jadi kalau sudah aman, aman dari faktor kecelakaan kerja, dari faktor-faktor yang lain, yaitu menjadi satu ya, alasan tersendiri. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada hari ini ya. Ada pertanyaan? Empat MR ya. 3 MRK 7 ya. Hadir semua. Alexi, ada Alexi? Hadir Pak Alexi, Pak. Alexi ya. Alfitra? Alfitra Ramadan sudah mau ulang tahun ini. Apa, nyiapkan ulang tahunnya? Alfitra, nyiapkan ulang tahunnya? Tidak ada ya. Anissa, Bapak. Rizky. Hadir Bapak, mohon maaf sinyalnya agak putus di sini Bapak.
Siapa? Alfitra? Iya, Pak. Ya. Mau ulang tahun ya? Kan namanya Alfitra Ramadan. Masih lama, Bapak saya. Masih lama. Tanggal berapa? Oke, kalau iya, Bapak. Anissa ada? Hadir, Pak. Ariel, Rizky? Ariel, Rizky, Putra? Belum kelihatan? Ya. Brian? Hadir, Pak. Brian. Cindy? Cindy Nadana? Cindy? Ada Cindy? Tidak ada. Ya. Dewi Fortuna? Hadir, Bapak. Jaduk? Hadir, Pak. Jaduk hadir ya, Jaduk ya. Doni Akbar. Hadir, Pak. Doni Akbar. Pak Reza. Hadir, Pak. Ferdi Tri. Hadir, Pak. Ya. Anak ketiga ini Pak Ditri. Iya, Pak. Iya, anak ketiga ya. Iya. Adiknya masih ada? Nggak punya adik. Oh, Anak. berarti ketiga, berarti masih nunggu keempat ya. Sudah, Pak, cukup. Oh, cukup. Ika Wahyu. Hadir, Pak. Ika Wahyu ya. Husnul Aldi Saputra. Hadir, Pak. Husnul Aldi. Lutfiah. Ada Lutfiah? Belum ada. Lutfiah belum ada. Mercy. Mercy. Ada Mercy? Hadir, Pak. Iya. Muhammad Fatah. Muhammad Fatah sepertinya kendala jaringan, Pak. Belum bisa masuk. Belum bisa masuk ya. Ali Kamil. Hadir, Pak. Ali Kamil. Muhammad Nisar. Hadir, Pak. Nailatul Hadir. Aulia. Nurul Indah. Hadir, Pak. Iya. Muhammad Muslim Firdaus. Hadir, Pak. Rizka Amalia. Hadir, Pak. Satria Firdaus. Hadir, Bapak. Safa. Hadir, Pak. Ya namanya Safa ya. Tata Kusuma. Hadir, Pak. Ya. Yudhistira. Hadir, Pak. Ya. Alhamdulillah ya hadir. Ada Lutfiah belum ada keterangan. Cindy juga belum. Ariel Rizky Putra. Mohon maaf Pak, ada Rizky Putra hadir Pak. Hadir. Oh, Tadi saya dari WC Pak. oh dari WC. Ya. Ada pertanyaan ya tentang dana kerja mingguan ya. Jadi Anda harus mengacu dari ya cash flow ya. Jadi cash flow itu awal acuan yang dikaitkan dengan ya kemampuan pendanaan ya dan juga time schedule yang ada. Ya. Jadi dari time schedule yang ada Anda harus bisa memilah ya, bahwa pengeluaran-pengeluaran rutin yang tidak boleh diabaikan ya harus disiapkan. Yang pertama adalah biaya upah dan alat ya. Karena itu sebagai pendukung fisik ke bangunan yang akan kita kerjakan. Dan itu setiap minggu, ya, setiap minggu. Jadi tidak bisa ditunda 2 minggu sekali, itu tidak bisa. Karena apa? Karena ya upah harian yang kita pakai ya di dalam menghitung AHSP itu adalah hari yang mana dibayarkan setiap 1 minggu sekali. Ya. Kalau setiap 2 minggu sekali, ya warungnya kelabaan ya. Jadi warungnya kelabaan sehingga kemungkinan terjadi gangguan itu di luar ya. Ya. Keterkaitan dengan kontrak dan pasti mengganggu ya. Jadi
Setiap minggu harus terancang untuk upah tenaga kerja. Setiap bulan terancang gaji karyawan lapangan. Jadi itu yang harus diperhitungkan. Apakah gaji karyawan bisa ditunda 2 bulan sekali? Ya bisa, tapi dampaknya kecapaian. Itu yang harus diperhitungkan. Ya. Lalu negosiasi dengan supplier karena kita harus membayar bahannya. Jadi biaya bahan itu biasanya ya kalau kita lihat dari sisi kesepakatan secara umum ya di istilahnya investasi, pembukaan distributor, supplier dan sebagainya itu ada batasan. Kalau pabrik ke distributor itu 3 bulan, distributor ke supplier 2 bulan ya. Supplier ke kontraktor 1 bulan, itu dalam kondisi normal dan bisa dipercaya. Kalau tidak bisa dipercaya ya dari ya supplier ke kontraktor ya mungkin ya, 1 minggu pun bisa terjadi harus dibayar. Sehingga kalau Anda melihat di toko-toko material ya itu kadang-kadang kan tertulis tidak terima bon ya. Itu karena dia sudah pengalaman ya. Kalau dikasih bon mundur ya. Ya, sulit nagihnya sehingga lebih nyaman dia menulis tidak ya, menerima bon ya. Sehingga kalau kita pesan di satu proyek ya pada saat Anda menang proyek ya itu banyak supplier yang datang ya. Anda harus selektif juga ya. Jadi kalau Anda selektifnya juga harus melihat kelancaran proyek ya. Dari supplier yang dekat dengan lokasi, harganya murah, masih masuk spek, ya. Jumlah stoknya cukup, ya, betul-betul supplier, ya, karena sekarang banyak supplier yang tidak punya stok, ya, dia hanya melempar saja ke supplier-supplier lain, ya, itu dihindari, ya. Punya stok, punya gudang, lalu dia juga istilahnya dekat dengan lokasi, punya alat angkut, itu yang paling penting di situ. Supplier tidak punya alat angkut mengandalkan sewa, ya, pasti terlambatnya di pertengahan kontrak nanti. Kalau di awal dia tepat, ya, tapi di pertengahan ke belakang itu cenderung terlambat. Jadi punya alat angkut, stoknya cukup, harganya murah, masih masuk toleransi, ya. Syukur-syukur membayarnya mundur, ya, itu juga menjadi satu persyaratan. Jadi kalau bisa membayar setelah termin, ya siapa yang berani ya membayar setelah termin? Ya. Anda lalu berhitung ya. Dari sekian supplier kok hanya ada 1 ya. Alasannya apa dia berani membayar setelah termin? Oh ternyata ya harganya sudah dinaikkan sedikit, bisa saja seperti itu ya. Lalu Anda mencoba membandingkan, saya membeli bahan dengan harga lebih mahal sedikit tapi setelah termin ya, dengan ya, harganya murah tapi sebelum termin, mana yang lebih menguntungkan. Nah itu dibandingkan di situ. Nah, itu harapannya bisa ya, dirancang sehingga peran cash flow dalam merancang ya, dana kerja mingguan itu sangat diperlukan sekali ya, untuk kelancaran pekerjaan proyek itu sendiri, khususnya di dalam penganggaran ya. Jadi dalam penganggaran tingkat kemampuan kontraktor per minggunya berapa itu bisa di strategi di situ bisa diterapkan ya, dengan memakai berbagai alternatif tadi. Jadi dibayar di depan, di belakang ya, atau mungkin ya pakai kontraknya. Kalau kontrak kan sudah pasti dari dokumen sudah jelas apa termin, uang muka atau berdasarkan waktu ya. Tapi tingkat kemampuan pengeluaran rutin kontraktor itu yang harus dijaga dengan pihak-pihak ketiga ya. Itu yang perlu Anda pelajari ya, karena itu nilai manfaatnya cukup besar di dalam merancang, menjadwalkan ya, sampai ke penjadwalan. Jadi menjadwalkan proyek pun juga melihat dari tingkat kemampuan tadi. Saya kira hari ini saya cukupkan ya. Terima kasih ya. Pak. Ya. Saya Lutfia hadir Pak, tadi masih di kamar mandi. Nomor absen berapa ini? 14 Pak. 14 ya.
Permisi Bapak, Ya. ini PPT-nya yang tadi kita belum dikasih apa ya? Nanti saya kirim ke ketua kelas ya. Pak, terima Ya. kasih. Iya, ya. Yang Cindy belum ada informasi? Fata Fikri juga belum ya? Ya saya kira belum Pak. ya. Ya saya cukupkan ya, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama ya. Terima kasih Pak.